Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Kitabul Marad wa Tib, bab tentang sakit dan pengobatan. Ini dibedakan dua bab ini. Kitab tentang pengobatan dengan ruqyah menunjukkan bahwa dua-duanya berbeda dan tidak saling menggantikan. Jadi jangan kita punya asumsi sekarang cenah sudah zamannya pengobatan canggih jadi istiusum ruqyah, salah ya. Ruqyah jalankan, pengobatan silahkan jalankan. Bahkan secara hukum kalau ruqyah itu sunnah ya, setengah wajib, sementara pengobatan itu hanya sekedar mubah ya. Hanya sedikit ulama yang menyebut sunat, sisanya adalah mubah ya. Berobat boleh, tidak berobat juga boleh, pilihan. Jadi yang mau berobat silakan, jangan menghilangkan ruqyah. Yang mau ruqyah saja tanpa pengobatan juga silakan. Tapi kalau berobat tanpa ruqyah enggak ya, selalu ruqyah itu diamalkan. Di bagian awal ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang filosofi sakit ya, perspektif syariat. Yang pertama hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku. Aku masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit parah. Abdullah bin Mas'ud ini yang sehari-harinya ada di rumah Nabi. Sampai orang-orang yang baru masuk Islam mengira Abdullah bin Mas'ud teh adiknya Nabi, saking layut jeung Nabi. Abdullah bin Mas'ud ini disebut dalam hadisnya itu sahibu mitharah wan na'al wal mus ya. Jadi yang menyediakan air buat Nabi, menyediakan sendal, menyediakan sisir ya, ngaladena Nabi. Tentu bukan berarti Nabi sultannya yang segala diladenan, tidak, tapi itu murni karena inisiatif keinginan dari Abdullah bin Mas'ud sendiri. Sehari-harinya beliau mengajar Quran karena beliau sahabat ahli Quran yang paling senior. Nanti yang juniornya adakan Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ibnu Mas'ud itu yang paling senior. Dan beliau hidup miskin tapi istrinya kaya, pengusaha. Jadi lamun ence miskin pengusaha istrina kaya teu naon ence teu sesuai sunnah. Jadi tidak dosa ya perempuan lebih kaya daripada suami, dan dagang boleh silakan. Dan itu terlihat dari hadis tentang Zainab, istrinya kan Zainab, yang ngomong ke Ibnu Mas'ud nih, aku mau zakat. Kata Ibnu Mas'ud, ya udah sama saya aja. Masa cenah zakat sama suami? Teu percaya jik cenah tanya ke Nabi. Kata Nabi, sodaqah Ibnu Mas'ud, iya, suamimu dan anakmu lebih berhak mendapatkan zakat itu. Fikihnya karena suami itu tidak wajib diberi nafkah oleh istri, tapi kalau istri wajib diberi nafkah oleh suami. Makanya nggak boleh zakat kepada istri, nanti tumpang tindih ya, siga sholat duhur jeung asar dihijikeun sakali sholat, nggak sholat duhur atau sudah dijama, nah karek sakali pan sekaligus gitu. Niatnya kayak begitu nggak boleh ya, harus 2 kali. Dan untuk menghilangkan itu maka tidak boleh
ngasih zakat kepada yang kita santuni nafkah. Bahkan ulama memperluas termasuk kepada pembantu. Kalau pembantu itu nafkahnya dari kita atau keluarga, kerabat, orang tua. Kalau orang tua sudah dikasih nafkah oleh kita, maka tidak boleh zakat diberikan kepada yang diberi nafkah. Tapi istri Ibnu Mas'ud itu dibolehkan karena suami tidak wajib diberi nafkah oleh istri, termasuk anak. Nah itu enaknya istri itu ya, kaya sendiri juga nggak apa-apa. Tekudu mereka salah gitu doraka. Meski hari ini banyak suami yang durjana juga, meres ke pemajikan deh. Perempuan tidak wajib memberi tapi dijadikan sapi perah. Ya. Suami nama ngukut manuk, merenya udut, si kopi gitu. Sila ipis, duduk manis. Istrinya yang banting tulang. Nah, itu suami yang durhaka ya. Ya kecuali kalau suaminya juga ikut bekerja, kayak Ibnu Mas'ud ikut bekerja, cuma bekerjanya ngajar. Nyasa menang-menang tinu ngajar, tidak seperti dapat dari dagang istrinya. Nah jadi ini keseharian Ibnu Mas'ud. Beliau menceritakan ketika Nabi sakit parah, yu'aku famasastu biyadi, aku sentuh Nabi dengan tanganku, ternyata wah panas pisan nyebret. Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka la tu'aku wa'kan syadidan, Anda benar-benar sakit parah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu Rasul sedang siuman, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum, iya aku sakit 2 kali lipat sakitnya kalian, jadi parah. Qala faqultu dzalika anna laka ajrain, ya itu karena Anda akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal, kata Rasul, ya benar. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, inna ma'asyiral anbiya yudha'afu lanal masaib kama yudha'afu lanal ajr. Kami para nabi itu 2 kali lipat dapat musibahnya, karena akan dapat pahalanya 2 kali lipat. Jadi pahala besar itu sebanding dengan ujian yang diberikan. Ya, semakin berat ujian maka semakin besar pahalanya. Dan ujian itu ya dalam Al-Qur'an ujian paling puncaknya jihad. Ya. Dan kalau kita ingin dapat pahala yang besar maka harus besar juga dalam jihadnya. Jangan cukup kekeceprekan di pinggir pantai. Asup gerakan tengah lautan, ombaknya lebih besar, ujiannya lebih besar. Maka dari itu banyak Al-Quran yang menyebutkan orang-orang yang lulus dari ujian sakit, ujian krisis ekonomi, tapi ketika diuji jihad mah terlulus. Ya, dari itu orang-orang munafik. Nah ini menggambarkan bahwa kita harus punya perspektif yang berbeda dengan orang lain. Kalau kita dapat ujian yang berat, aduh cenah saya teh udah hidup miskin, ya, jaba taraenu mantuan, jaba gering, wah geus susah kabina-bina. Jaba motor rusak misalkan, mobil teu boga, imah teu boga, geus sangsara misal. Jangan mengeluh, justru itu ladang pahala yang lebih besar. Ya, jadi kalau seseorang lebih miskin dari saya, berarti dia pahalanya lebih besar daripada saya. Dalam hal itunya, nyai tahajudna mah duka jeung ka masjidna mah. Miskin kedul ka masjid mah nya kana kehed we. Jadi dalam hal itunya itu lebih besar pahalanya. Sakit menahun ya, saya tidak sakit misalkan saya sehat, maka dalam perspektif Islam itu yang sakit itu lebih besar pahalanya daripada saya yang sehat ya. Itu harus tertanam pola pikir itu agar tidak ada keluh kesah,
agar tidak ada mengeluh, agar tidak ada kecewa, ya, agar tidak ada merajuk. Orang yang merajuk, orang yang keluh kesah itu tidak sabar. Gagal berarti. Dia udah miskin di dunia, nanti miskin di akhirat. Sakit, keluh kesah, aduh belajar, aduh-aduhan. Maksudnya mah yang dibantuan, update statusnya di Facebook. Non maksudnya yang dibantuan. Nah itu berarti dia sudah rugi 2 kali di dunia geus gering ke di akhirat oke tambah gering. Ya, maka harus perspektifnya diubah. Ini nggak boleh tidak, harus demikian. Karena sabar itu tanpa berkeluh kesah. Sabar itu tanpa bilang aduh seandainya lamun mah we gitu. Nah ini menunjukkan orang-orang yang tidak benar dalam memahami sakit, tidak benar dalam memahami musibah. Ini juga jadi dalil bahwa sakit yang parah itu bukan berarti banyak dosa. Masa Nabi banyak dosa? Jadi kalau kita lihat orang yang soleh sakitnya parah, itu berarti pahalanya 2 kali lipat. Lamun jelema geus puguh durhaka mah boleh-boleh saja kita menyimpulkan, tapi cukup dalam hati ya. Jadi muhasabah jang urang meureun teh loba dosa. Ya. Karena kan di dalam hadis yang lain termasuk di dalam Al-Quran, setiap musibah itu datang karena dosa dan diperuntukkan untuk menghapus dosa. Tinggal bagaimana dia menyikapi musibah itu. Apakah mau sabar kemudian beramal solih, ya, illa man sabara wa amila sholihan, maka dia lulus berarti. Tapi kalau dia tidak sabar atau tidak mampu beramal solehnya, gagal. Berarti siksa di dunia, nanti siksa di akhirat. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Jadi di dunia disiksa, di akhirat disiksa. Wa amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Nah, jadi 2 kali lipat. Ke di akhirat nukra, lebih besar. Al-'adzabul akbar. Ya. Ini pertaruhan. Jadi di sini mau tidak mau kita harus merubah mindset kita terkait penyakit, susah ya. Saya juga sering bilang ke anak-anak muda, sarua anaknya baheula susah ripuh ya, sangsara ngan dawuh keluh kesah ya. Keluh kesahna meunang ka Gusti Allah we. Jeung sabar itu tanpa ada batas. Nepikeun ka maot ge sabar we. Nya mun aya takdirna rezeki maju alhamdulillah, dina henteu ge sabar we. Karena justru itu peluang dapat pahala. Dan ini jadi dalil bahwa Nabi SAW pun sakitnya parah. Seandainya kita sakit parah, jangan kemudian putus asa dari rahmat Allah. Cenah rasaan abdi teh rajin ke masjid, tukang sedekah, tapi mengapa diberi sakit seperti ini? Sakit yang tidak bisa disembuhkan, ya, sakit yang memang pimauteun gitu. Nabi SAW saja sakitnya parahnya. Kadang kan kita menjenguk yang sakit tetega ningali naginya. Nah, itu tidak berarti bahwa dia manusia rendah. Nabi SAW pun sakitnya parah. Termasuk kata Aisyah, sakaratul maut Nabi itu berat sampai 2 minggu lebih. Ya, saya sedih amin, sebulan lebih, Bu Dede 2 bulan. Ya. Orang-orang soleh. Ya. Apakah kemudian berarti berat sakaratul maut teh menunjukkan banyak dosa? Enggak. Nabi saja sakaratul mautnya berat. Sampai kata Umar bin Abdul Aziz, saya tidak akan berdoa diringankan sakaratul maut. Kenapa? Karena Nabi pun berat sakaratul mautnya, dan karena itu peluang terakhir saya dapat pahala. Jadi lamun urang sakaratul maut berat, ya, ditakdirkan berat, jalani saja. Itu menunjukkan bahwa itulah peluang terakhir ngumpul-ngumpul pahala. Termasuk kalau kita saksikan orang yang mau meninggal sakaratul mautnya berat, sedek mau lila gitu.
maka itu tidak menjadi ciri bahwa dia orang durhaka. Kalau dia menjalaninya dengan kuat, tidak kemudian kaping parkeun nya, tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu peluang terakhir dia untuk mendapatkan pahala. Ustaz pancena aya doa nya sok dibaca dina wiridan ku dulur urang. Allahumma hawwin alaina sakarat enan a'udzubika naon hawin alaina sakaratil maut ya. Terus wa min naon panjangnya abong terah dibaca jadi apa. Tapi kalau dengar ya paham, memohon diringankan sakaratul maut ya, di azab kubur dan sebagainya. Saya hanya bisa jawab ya silakan, kalau berdoa mah boleh ya. Untuk yang terbaik pilihan boleh. Tapi kalaupun kemudian ada yang sakaratul mautnya berat, bukan berarti doa nanti dijabah. Sehingga kita berlindung dari kemiskinan, kita memohon kaya, kan ada doanya. Tapi terbengar-bengar apakah kemudian doanya tidak diijabah? Kan kata Nabi, ijabah doa itu ada 3. Bisa diberi segera, bisa ditangguhkan nanti di akhirat, bisa juga diganti dengan semisal ya. Diganti dengan semisal dan diberi pahala ya. Jadi tidak kemudian kalau orang sakaratul mautnya berat dia menunjukkan orang durhaka karena doanya tidak diijabah. Enggak, diijabahnya nanti di akhirat dalam wujud besar pahalanya. Dia berdoa itu mangga silakan, cuma sepengetahuan saya belum menemukan ajaran doa itu dari Nabi. Yang ada itu berlindung dari fitnatid dunya wal mamat ya, mahya wal mamat, fitnatil qabri, ujian kubur, adzabil qabri, siksa kubur. Karena kan nanti kita diuji, ditanya ya, ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yusibuhu adan min marad fama siwahu. Tidak ada seorang muslim pun yang tertimpa sakit, apakah itu penyakit, adan itu rasa sakit, termasuk disakiti, difitnah adzan. Kalau marad penyakit lahir, fama siwahu atau selain itu, illa hatallahu bihi sayyiatihi, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya, kama tahutus syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon yang menggugurkan dedaunannya. Urang mah eueuhnya tadi pajagalan mahoni balanya baheula tukang sasapu numpuk teh 2 karung sakali sasapu isuk-isuk teh tawa jatinya angkal jati, jadi sampai berguguran daunnya habis. Karena di kita nggak ada 4 musim, kalau di orang lain ada 4 musim. Musim gugur teh beak we tangkal deh gitu daunnya gitu, jadi habis sampai habis. Nah ini sekali lagi kita harus punya positive thinking ya. Kalau kita hidup susah, sakit, sengsara, bahkan numantuan, kan di hadisnya begitu kan, orang yang miskin itu kata Nabi, orang yang dia hidupnya pas-pasan, wala yuftanu lahu, dan tidak difatin deh kan. Fatona teh cerdas, tetangganya enggak cerdas, keluarganya teh surti, kurna teh dibantu, tidak, tapi juga dia fala yakumu wa yasalun nas. Orang miskin ini juga enggak berani berdiri minta-minta. Tadi bahasa di sana buletin ayeuna. Kalau orang berani meminta atau berharap diberi, eta tak kunci miskin teh. Kunaon orang miskin harta we kade nya bisi, mentalna mental hayang dibere wae. Mentalna mental wani menta ulah. Mun aya naudzubillah gitu we. Berlindung teh ti setan. Jadi kata Nabi SAW, orang miskin itu karena mentalnya mental ingin diberi. Ini kata Nabi, orang miskin yang ini yang dimaksud, Nabi sedang menjelaskan asnaf fakir miskin. Ini harus diprioritaskan. Dia nggak berani berdiri lalu minta-minta sama orang lain, nggak. Tak.
nu bener mah. Jadi meskipun miskin ku Nabi tetap dianjurkan tong mental, lantaran kalau dia berani minta atau ingin diberi ngambek mun teu dibere nya gara-gara teu diajak nya, teu diajak naon teu diajak dahar, teu diajak naon. Kitu mah teu diajak kerja bakti alhamdulillah. Jadi dia marah, nah itu berarti mentalnya masih mental miskin. Itu kunci miskin harta. Dan kitu mah lain miskin harta nu beungar wae ge mentalna kitu mah sangsara we tuluy moal pernah aya beungarna. Kemudian hadis berikutnya keutamaan menjenguk yang sakit. Nah ini ya makanya kita harus saling mengingatkan. Dia taubah anu gering anu setara ka masjid teh sensitif tanya ka mana bisi gering ya. Kalau sakit lalu kita tidak menjenguknya, wah itu sama dengan menyakiti Allah ya. Allah murka, marah kalau ada yang sakit tidak dijenguk. Makanya saya pribadi dulu ketika zaman corona da cenah bisi corona lah ya, kuduna teh sieun ku Allah lain sieun ku corona. Sieun ku corona mah tinggal jaga jarak, tinggal tong sasalaman ya, jangan berinteraksi, jangan kemudian menghilangkan syariat menjenguk yang sakit. Jenguk yang sakit itu kewajiban, ban hakul muslim halal muslim wajib, itu sunat tuh kok mau mubah mun anu geuring ulah mau. Makanya di sini harus saling mengingatkan. Saya sendiri ke santri begitu, ka mana ya, ka mana longok ya. Bisi geuringna parah ya. Ya cenah Islami, wah eta mah Islami mah biasana geuringna geuring al-kasaludaun ya, geuringna geuring ngadaul mah roream ya. Kalau memang tidak ada riwayat penyakit parah. Hadisnya dari Thauban radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muslim idza ada akhul muslim, seorang muslim apabila dia menjenguk saudaranya yang muslim, lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a, dia selamanya ada di kebun surga sampai pulang ya. Di najan jauh najan ripuh hayu we nya, jika orang ya nya ka Cianjur hayu ngabring 2 mobil gitu. Nyai hayang mah kabeh sabus. Neraka bawa kabeh. Jadi meskipun jauh meskipun apa termasuk ya kami di pesantren ya yang punya mobil sok anter jeung tong di buruan nya, kecuali teu boga jang bensin di bensinan. Tong berharapur lebar nah kewajiban teh mun diburuan ge bisi leungit pahalana. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yaqul yaumal qiyamah, Allah azza wa jalla berseru pada hari kiamat, ya ibna adam maridtu falam ta'udni, hei anak Adam, aku sakit, mengapa kamu tidak menjengukku? Wah ngambek Gusti Allah. Lalu anak Adam itu ngomong, ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Allah, mana mungkin aku menjenguk engkau? Engkau kan Rabb, masa Allah sakit ya? Tidur juga enggak ya? La ta'khudhu sinatu wala naum, capek ge moal ngegering kumaha. Ama alimta anna abdi fulanan marido falam taudhu, kamu tahu enggak tuh nya wah udah sakit kenapa enggak dijenguk gitu. Tuh encai misalnya sakit kenapa enggak dijenguk. Ama alimta annaka law utahu lawajatani indahu, kamu tidak tahu kalau kamu menjenguk dia aku ada di sana. Jadi itu majas. Aku sakit, kenapa kamu tidak menjengukku? Maksudnya itu ketika hambaku sakit, kamu harus menjenguknya karena itu sama dengan menjenguk aku. Jadi orang tahu ningali jelemana, kamu pilih-pilih, wah ima sultan, wah cina isuguhan, longok, wah ima cina miskin, tahu di longok, geringna ima lilama tuh misalnya, harus dijenguk. Meski memang tidak ada frekuensinya, ya minimal kalau yang namanya kewajiban kan 1 kali. Mau berulang kali juga silakan, ya jenguk lagi.
Ya bna Adam istat'amtuka falam tut'imni. Hei anak Adam, aku minta makan kepadamu, kenapa kamu tidak memberi makan aku? Ya Rabbi kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Wahai Rabb, bagaimana aku memberi makan kepada engkau? Kau kan Rabbul alamin, engkau kan gak butuh makanan. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayut'imun. Kada itu menjadi kendali sesajen ya. Ama alimta anna ustat'amaka abdi fulan falam tut'imhu. Kamu enggak tahu itu kan si fulan minta makan kepadamu, minta uang buat resiko makan keluarganya. Pacana Ustaz tadi temenang mintanya enggak boleh, karena kalau minta kadit menjadi peminta-minta kadediun ya. Ini boleh kalau dalam keadaan darurat. Kalau darurat mah boleh. Panaya laguna tuh Roma iramanya sungguh terpaksa. Lagi terpaksa ting. Memang nggak bisa makan kalau tidak minta, ya minta, silakan. Dan Nabi itu kalau minta bukan minta, Nabi itu pinjam. Ya, jarang ke orang Islam, ke orang Yahudi. Nah, ke orang Islam pasti digratiskan. Ya, Nabi ketika meninggalnya kan punya utang 1 karung gandum dengan menggadaikan baju besinya. Itu meninggal ketika Nabi wafat. Dalam mendek mentanya ke Pak Haji, ke Ustad, lain minta atuh nginjem gitu. Jeung siap mayarna. Lain nginjem bari ngadoasin dilunaskeun da Ustad mah bager cenah. Atau tamu tadi teh hanya berharap tangan di bawah. Makanya saya pribadi sering menegur ya orang tua necana naon geus papelatekan. Ustaz Sunda abdi teu mampu mayarna. Ibu mah kumaha teh bapak mah. Justru ku ngomong gitu jadi sangsara malah benar bisa. Bismillah we atuh da memang teu mampu mah la yukallifu nafsan illa wus'aha, masa pesantren membebani yang di luar kemampuan. Bismillah lah atuh. Cana naon geus atuh eta kunci miskin teh, eta kunci sangsara teh ya. Saya sering bilang tuh bapak saya dulu nyakolakeun sakawaktu opat di Pajagalan lieur ya. Lieur atuh udah mahal biaya opat si asidik 3 mualimin irsad kelas 1 sanawiyah opat lieur teu pernah mengeluh bayar we najan nya kitu unggal bagi rapot tara meunang rapot da necar lunas bayaran mau dibagi rapot baheula mah gitu. Da balik ka imah nahan rapotna can bayaran kan Pak, bayalah da alus nilainya nya cenah gitu. Daging ka hijinya cenah gitu. Teu apal oge cenah gitu. Tapi beliau bertekad dan lunas, semuanya enggak ada yang tidak lunas. Kemudian ama alimta annaka law at'amta la wajadta dzalika indi. Kamu tidak tahu kalau kamu memberi dia makan, maka kamu akan menemukan itu ada di sisiku. Ya, jadi makan itu hakikatnya kepada Allah. Ya, meski bukan berarti asumsi Allah butuh makanan, enggak. Itu hakikatnya persembahan kita, bakti kita kepada Allah. Jadi mun aya orang miskin yang membutuhkan bantuan teh, Pak, itu teh ladang kita bertemu dengan Allah. Sing atoh urang mah kadang stres boga dulur sangsara, aduh kayaknya adi cenah miskin nganalkeun we cenah gitu buta pendek. Justru harusna teh senang, ada peluang pahala. Ya lamun di At-Taubah misalkan ieu jamaah ieu cenah ripuh hirupna nyusahkeun wae. Nah itu salah, nu perspektif itu salah. Justru mun aya jamaah nu hirupna ripuh teh alhamdulillah. Kenapa? Peluang pahala. Peluang kita mendekat kepada Allah, jangan menganggap rendah. Termasuk berikutnya yabna Adam istaqaitu kafalam taskini. Kenapa aku minta minum kepadamu kau tidak memberi minum kepadaku? Wa ya Rabbi kaifa asqik wa anta rabbul alamin. Mana mungkin aku memberi engkau minum, engkau rabbul alamin. Kata Allah istasqa ka abdi fulan falam taskihi.
itu hambaku minta air kepadamu, sama ya di kita juga air krisis pan, itu bisa sorangan, harus minta kepada yang punya. Ke masjid mendia taubah, falam taskihi, kenapa kamu tidak memberinya minum? Ya, dulu ketika sedang krisis kan banyak yang ngambil air di sini. Dek dicarek, ya ingat kan hadis ieu nya najan naim maneh bebeja atuh kehet. Kunaha kan bebeja atuh nya. Tapi dek pas ambrok kami dek ditegor, bisi bener butuh nya. Ku urang dihalang-halang, ingat kan hadis ieu nyakeun we calo da masjid moal rugi cenah gitu. Ama innaka law saqaitahu wajadta dzalika indi. Ketika kamu memberinya air, maka kamu akan menemukanku pada waktu itu. Kemudian hadis terakhir di sini Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah, la yaqulanna ahadukum, ke semua orang, ya disampaikan oleh Aisyah, jangan seseorang di antara kalian mengatakan khobuthat nafsi, sungguh jelek diriku, walakin liyakul lakisat nafsi, tapi katakanlah diriku belum sukses gitu. Beda kan kalau aduh betapa malangnya diriku, itu mah jatuh. Tapi kalau aduh saya belum berhasil, nah berarti dek berhasil. Jadi lain gagal, cuma belum berhasil. Oh, kamu mau bodoh, naon wae cenah sakola teh. Nah itu orang tua yang ini enggak ingat, bukan bodoh, cuma belum pintar. Nanti ngira hanya pintarna gitu. Ini kalau dalam bahasa kita namanya eufemisme, penghalusan bahasa. Lain ublag naon PSK. Eta namanya sebutnya ublag dan naon bondon jeung PSK. Bukan orang buta tapi tunanetra, bukan gelandangan tunawisma gitu. Jadi penghalusan bahasa. Ini Nabi padahal saya baca sarah semalam, mau khobusat mau lakisat sama maknanya. Maknanya apa? Belum beruntung, tidak sukses, rugi, celaka. Cuma kalau khobisat itu kesannya kasar, tapi kalau lakisat kesannya memperhalus bahasa. Dan ini jadi pelajaran ya buat kita, khususnya para guru atau bapak-bapaknya, kan guru di rumah bapak-bapak ge tong maingkeun. Aduh cenah saya teh sakit kok nggak sembuh-sembuh. Bukan sakit, itu teh ladang pahala. Masa kamu dikasih ladang pahala nggak senang gitunya. Nah itu yang harus kita ingatkan kepada orang-orang sakit. Ini konteksnya kan yang sakit, ya siapa orang yang tidak senang dia sakit. Semua juga susah, tapi perspektifnya harus diubah, mindsetnya. Termasuk kita yang ngomong, aduh cenah karunya nya tageringna parah, salah itu ngomong. Maka jeung karunya, aduh beruntung dia ladang pahalanya besar. Begitu ngomong. Termasuk ketika kita menjenguk tong keur magering, wah cenah bapak teh kulantaran kieu-kieu kuduna kieu-kieu, beuki we itu lemah. Ya, beuki lemah ya teh lepat keudana kieu-kieu udah jatuh tertimpa tangga. Jadi kita kasih positif. Bapak teh untung batur mah ieu nu sehat, cicingna teu meunang pahala, bapak mah cicingna meunang pahala. Justru harus bersyukur ya, dan sebagainya. Itu hal-hal yang membangkitkan positivisme ya buat orang-orang sakit atau orang-orang yang mengalami keterbatasan atau sedang dalam kesulitan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.